أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah arsyadani wa rasyadakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita di Rabu malam kali ini. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita kaji bersama mendapatkan maunah dan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah arsyadani wa rasyadakumullah. Sebagaimana yang sudah antum ketahui ya, bahwa tema kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan dinasti politik ya, menurut pandangan Islam. Karena banyak yang bertanya kepada saya bagaimana hukumnya dinasti politik ini, karena sedang ramai di media ya, di media sosial maupun di media cetak di sebuah negara ya, ada seseorang yang pemimpinnya atau presidennya sedang sedang berupaya atau berusaha untuk menjadikan anaknya calon seorang wali kota di provinsi negara tersebut. Ya. Saya tidak tahu negara tersebut adanya di mana. Ya. Dan saya sempat terharu melihat bagaimana perjuangan seorang ayah kan itu kan ya, untuk berupaya bagaimana bisa menggulkan anak dan menantunya kan gitu kan ya. Dan kita terharu ya, karena ini perjuangan gitu kan ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau di sebuah negara ada seorang presiden atau ada seorang pimpinan negara tersebut ikut andil di dalam menaikkan keturunannya atau anak keturunannya dalam memegang tahta kekuasaan di negara tersebut, yang kemudian dalam dunia politik sering disebut dengan istilah dinasti ya, dinasti politik. Di Indonesia dinasti politik ini bukanlah, kalau tadi kan kita bicara negara lain ya, sekarang kita bicara di negara plus 62. Di negara yang bernama Indonesia ini dinasti politik bukanlah sesuatu yang baru di negeri ini. Kita bisa lihatlah di negara kita ini sejak zaman dulu ya, baik Orde Baru sampai di zaman sekarang ini sering kita dapatkan seorang, walaupun kalau presiden mungkin belum ya,
Kalau saya lihat presiden belum, kecuali waktu itu mungkin ada Megawati mungkin ya. Tapi Megawati ini pun dia naik menjadi presiden itu bukan karena bukan sebuah pilihan kalau tidak salah saya. Artinya ketika Megawati waktu itu mencalonkan diri menjadi presiden, kalau nggak salah saya waktu itu kan menggantikan ya, kalau nggak salah saya. Jadi ketika Gus Dur dilengserkan dan itu kan ya, kemudian naiklah Megawati sebagai presiden Indonesia. Artinya bukan karena pilihan, karena ketika pilihan pun kalah kan itu ya. Waktu itu menghadapi SBY ya, masih ingat ya. Jadi waktu itu bagaimana Megawati dikalahkan oleh Demokrat yang waktu itu mengusung SBY, yang ditampilkan di publik orang yang sedang terdolimi, gitu kan ya. Dan banyak waktu itu yang terbawa perasaannya, ya. Karena di media-media TV waktu itu bagaimana SBY dipecat gitu kan ya, dari jabatan menteri. Wah, orang akhirnya terenyuh dengan sosok SBY, sehingga akhirnya ketika mencalonkan menjadi presiden akhirnya malah menang. Karena negeri ini memang banyak orang-orang bapernya Pak. Jadi kita ini kalau milih pemimpin itu karena bawa perasaan kita ya. Lihat ada orang yang masuk ke dalam selokan ya kan, masuk ke dalam got gitu kan ya, nyemplung dalam kali-kali gitu kan ya. Kita kemudian Masya Allah, ya, kayak Umar gitu kan ya. Kayak Umar bin Khattab lah. Jadi memang saya melihat bahwa bahwa politik di Indonesia ini belum matang gitu ya. Jadi sama sekali belum matang. Jadi psikologi politik di Indonesia ini belum matang ya. Jadi orang itu memilih pemimpinnya itu bukan melihat kredibilitasnya ya. Dia mumpuni atau tidak itu tidak dilihat oleh warga ya, oleh masyarakat kita ya. Padahal Indonesia itu sudah merdeka sebentar lagi ke 75 tahun ya. Jadi ternyata 75 tahun Indonesia merdeka, ternyata politik di Indonesia itu belum matang ya. Karena orang memilih pemimpinnya, memilih pejabat negaranya itu bukan berdasarkan kepada tadi nih ya, kredibilitas dia mampu untuk memimpin negara atau tidak, tapi lebih kepada bawa perasaan, apalagi bawa utang budi ya. Karena masjidnya dikei bantuan ya, dikei karpet ya, dikasih kamar mandi, walaupun kalah kamar mandinya dihancurkan lagi gitu kan ya. Jadi saya melihat ini problem sangat besar ya. Problem terbesar di negeri kita ini bahwa perpolitikan di Indonesia itu belum matang ya. Karena mereka masih sesuai dengan dengan selera mereka masing-masing, apalagi dengan uang ya. Jadi rakyat itu bisa berubah hanya dalam waktu 1 jam menjelang coblosan itu bisa berubah itu. Padahal sebelumnya ikut partai A, demo kampanye ya. Tapi 1 jam sebelum nyoblos di KI 50.000 berubah, ya kan? Makanya ada istilah serangan fajar gitu ya. Kan nggak ada serangan malam, kan nggak ada kan ya. Karena kalau serangan malam tidur lali mungkin ya kan ya. Makanya serangannya fajar ya. Mau berangkat diundang dulu ke rumah dia, dikasih makan, dikenyangke, kojo lali yo coblos. Lupa, padahal dia sudah pakai baju partai A misalnya, tapi yang dicoblos B kan itu kan ya. Lah oleh sebab itu ikhwaniskumullah, maka kita kembali ke tema awal, bagaimana tentang dinasti politik ya. Jadi saya katakan dinasti politik di negeri ini bukanlah sesuatu yang baru ya. Bagaimana ada seorang bupati misalnya, bapaknya dulu bupati, setelah bapaknya kalah, setelah bapaknya nggak jadi lagi, istrinya yang naik, ya kan ada itu kan ya. Kalau nggak istrinya, anaknya yang naik. Kalau nggak istri keduanya, ya. Nah itu sudah
sudah menjadi sesuatu yang maklum di negeri ini, sehingga kemudian tentunya kita tidak melihat satu sosok ya. Kalau sekarang ada orang jadi presiden misalnya di sebuah negara, kemudian kok anaknya melu-melu, kemudian kita menuduh ini adalah dinasti politik yang yang kotor sebagainya lah. Oleh sebab itu ikhwan fillah, sebelum kita ya mengambil sebuah kesimpulan ya tentang bagaimana dinasti politik ini, tentunya kita baca dulu sejarahnya dalam Islam bagaimana, dan bagaimana dalilnya dalam Islam, apakah diperbolehkan ataukah tidak. Ikhwani fiddin arsyadani warahmatullah. Kalau kita baca dalam dalam hadis ya, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya bahwa ketika Islam dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sampai nanti hari kiamat, maka kata beliau akan ada 5 fase kekuasaan ya, 5 fase kekuasaan yang akan berkuasa di atas muka bumi ini sampai tegaknya yaumul kiamah ya. Yang 4 sudah terjadi ya, yang 4 sudah terjadi. Masa yang 1 nggak terjadi? Itu kan ambiar namanya ya kan. Paham maksudnya ya? Jadi nubuat Rasulullah ini supaya kita pahami ya. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa ya, akan ada 5 fase kekuasaan yang akan memimpin kaum muslimin di atas muka bumi ini sampai nanti tegaknya yaumul kiamah. Nah, ya. Lah yang 4 sudah terjadi. Masa kemudian yang 1 enggak terjadi? Itu kan mustahil bin mustahil ya. Oh, yang 4 sudah terjadi kok, masa sing siji ora bakalan terjadi? Ini enggak mungkin ya. Kalau yang 4 sudah terjadi, pasti yang terakhir ini juga pasti akan terjadi. Itu sudah harus kita yakini ya. Itu menjadi bagian daripada akidah. Kenapa? Karena kita salah satu ciri akidah kita sebagai seorang muslim terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita ya thiqah terhadap janji-janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Makanya disebutkan oleh para ulama ada 3 sifat terutama ya, sifat utama seorang muslim multazim ya. Seorang muslim multazim itu maksudnya seorang muslim yang yang militan terhadap agamanya ya. Dan itu sah ya, militan terhadap agama itu sah, bukan bagian daripada radikal. Kita keliru ya. Padahal kalau kita lihat agama-agama lain, orang Kristen bagaimana mereka radikal terhadap militan terhadap agama mereka. Orang Hindu bagaimana mereka militan terhadap agamanya. Orang Buddha bagaimana mereka militan terhadap agama mereka, tapi tidak pernah mereka dituduh sebagai kelompok radikal ya. Tapi ketika umat Islam, generasi-generasi Islam ingin militan terhadap agamanya, langsung dituduh radikal. Kira-kira Pancasila atau enggak ini? Apakah ini mencerminkan Pancasila ataukah tidak? Jelas tidak, karena Pancasila menjamin di pasal yang kelima keadilan bagi ya kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kemudian mereka teriak Pancasila, Pancasila, Pancasila ya, tapi agama lain yang mereka militan terhadap agama mereka. Lihat orang-orang Papua yang tergabung dalam OPM misalnya, organisasi Papua Merdeka, mereka orang-orang yang militan terhadap agama mereka, Kristen misalnya. Atau kalau di Papua sebagian besar mereka masih menganut agama animisme ya, kepercayaan kepada roh-roh. Tapi sebahagian besar agama di Papua adalah Kristen. Saya pernah ke Ambon ya, dan melihat orang-orang yang tergabung dalam Republik Maluku Selatan, dan mereka semuanya bisa dikatakan adalah Kristen. Bahkan ketika saya di Ambon beberapa waktu yang lalu, saya dapat informasi dari kaum muslimin yang ada di sana, ada 40.000 orang Ambon yang tergabung dalam Republik Maluku Selatan atau RMS yang sekarang berada di Belanda ya. Dan mereka militan terhadap agama mereka dan terhadap keyakinan mereka dan terhadap kebencian mereka terhadap negeri ini.
Bagaimana mereka ingin memisahkan apa? Maluku, kan Maluku itu ada dua ya. Jadi ada Maluku Selatan itu Ambon, Maluku Utara itu Ternate kalau nggak salah saya. Jadi ada dua. Lah Maluku Selatan ini bagaimana ingin dipisahkan dari negeri Indonesia, dari negara Indonesia. Makanya mereka ingin mewujudkan sebuah negara yang bernama apa? Republik Maluku Selatan. Makanya ketika saya turun di bandara Ambon, saya kaget. Karena orang-orang di bandara Ambon ini ternyata banyak bule-bule. Ya. Sampai saya tanya sampai yang jemput, kenapa di bandara kok banyak bule-bule? Itu bukan bule asli, itu aslinya orang Ambon yang mereka tergabung dalam Republik Maluku Selatan, yang mereka tinggalnya di mana? Di Belanda sana. Informasi ada 40.000 orang mereka ada di Belanda sana. Dan sampai sekarang mereka terus berjuang di Belanda sana. Mereka berjuang di PBB untuk menggolkan Republik Maluku Selatan. Tapi tidak pernah ya, apa yang mereka lakukan itu dituduh sebagai kelompok apa? Radikal atau kelompok teroris. Ya. Padahal mereka sangat militansi terhadap agama mereka. Ya. Bahkan mereka dulu yang melakukan penyerangan dan pembantaian terhadap umat Islam pada peristiwa Ambon tahun 1999. 3.000 kaum muslimin terbunuh pada hari raya Idul Fitri. Tapi anehnya tidak pernah jari tudingan teroris diarahkan kepada kelompok Kristen ini. Padahal mereka pelaku penyerangan, mereka pelaku pembantaian, mereka pelaku pembunuhan, mereka pelaku pembakaran. Tapi lagi-lagi umat Islam yang menjadi korban pembantaian, pembunuhan, pembakaran, penyiksaan di Ambon tahun 99 justru dituding sebagai kelompok teroris. Sampai kapan? Sampai detik ini. Poso juga demikian. Ya. Apa ada orang-orang Kristen yang ada di Tentena? Kan kalau jadi wilayahnya Kristen itu kan Tentena ya, di Poso itu ya. Itu luas panjangnya itu mungkin berapa puluh kilometer itu ya. Jadi ketika saya melewati wilayah Tentena yang mayoritas ini Kristen semuanya, itu kiri kanan itu gereja besar-besar semuanya. Jadi sampai ketika saya mau berangkat ke sebuah tempat perbatasan dengan, jadi kita berangkat dari Poso mau ngisi kajian di daerah perbatasan dengan Sulawesi Selatan itu ya. Jadi perjalanan itu melewati wilayah Kristen namanya Tentena. Di Tentena nanti ada namanya apa? Ada apa namanya itu air itu apa namanya? Danau ya. Jadi ada danau Poso itu ya. Danau Poso yang dulu tempat di mana ribuan umat Islam itu dibuang di sana gitu loh. Dalam Danau Poso itu. Jadi teman-teman bilang sama saya, Ustaz, kita akan melewati wilayah Kristen Ustaz. Oh, ya. Nanti jenengan antum bisa lihat lah kiri kanan tuh gereja besar-besar, nah, ya. Banyak-banyak berdoa. Karena kalau kita dicegat oleh mereka di tengah jalan ya. Karena biasanya dulu mereka kalau nyegat itu apa? Jadi pohon besar itu ditaruh di jalan itu, Pak. Ya sudah. Kan nggak mungkin mobil itu bisa lompat itu ya. Jadi nggak mungkin mobil kita. Nah, kalau kita sudah nggak bisa lagi, kemudian kita turun, mereka datang, kemudian apa? Nah, dulu mereka akan membantai umat Islam itu. Nah, ini kita mau ngisi kajian di sana nih Ustaz ya. Karena ikhwan-ikhwan kita di sana minta kita ngisi kajian. Sudah, banyak berdoa Ustaz. Jadi dalam perjalanan istighfar nih. Astagfirullah. Jangan sampai dicegat orang-orang Kristen di Tentena panjang itu, Pak. Berapa kilometer itu ya? Berapa puluh kilometer itu melewati wilayahnya orang-orang Kristen itu ya. Dan merekalah dulu yang membantai umat Islam di mana? Di Poso. Bahkan sampai hari ini pondok pesantren Wali Songo milik Muhammadiyah itu belum bisa dibangun, Pak. Belum bisa dibangunnya tuh bukan karena Muhammadiyah tidak bisa membangunnya, bisa. Muhammadiyah kaya, Pak. Tapi ini sejarah, Pak. Jadi kalau kita masuk ke masjidnya itu darah itu di atas itu ya, darah itu bekas darah itu. Bagaimana dulu 99 santri, ada 99 santri Wali Songo itu di pondok itu
disembelihi satu persatu. Ya. Jadi ini pondok pesantren Wali Songo milik Muhammadiyah, ada jalan, depannya jalan raya, depannya lagi ada sungai gitu ya. Jadi bagaimana santri-santri ini digiring, Pak. Jadi diiketi pakai tali ke belakang itu, sehingga santrinya udah nggak bisa kabur. Jadi satu persatu dibawa ke dalam kali, disuruh ruku, kemudian langsung dipancung. Ya. Maju lagi yang kedua, suruh ruku, pancung lagi. Terakhir ustadz pimpinan pondoknya disalib dan kemudian dibakar. Ya. Dalam peristiwa Poso itu tahun 2000 berapa itu ya? 2001 ya, 2001. Tapi hari ini yang dituding sebagai kelompok terorisnya siapa? Umat Islam. Jadi umat Islam itu sudah korban, ya dibantai, akhirnya dituding sebagai kelompok teroris. Lah yang membantai, yang membunuh itu dianggap sebagai pahlawan. Terus kira-kira masuk akal nggak, Pak? Ya. Bahkan bukan hanya umat Islam yang di Poso saja yang dituduh teroris. Yang datang dari luar Poso ingin membantu saudaranya juga dituduh sebagai kelompok teroris. Nah, ini yang terjadi. Makanya oleh sebab itu kita melihat bahwa negeri ini ya belum berlaku adil ya, dan belum mencerminkan Pancasila. Walaupun teriak-teriak teriak-teriak Pancasila itu baru satu sisi, belum sisi-sisi yang lain yang masih banyak sekali ya. Saya kemarin sama teman-teman Angkringan 47 itu ngadakan bakti sosial sembelih hewan udhiyah di daerah Sigit, Sumber Lawang itu, Pak. Masya Allah ya. Itu jomplangnya minta ampun ya. Jadi rumah yang berada di atas jalan besar itu bagus-bagus, rumah yang berada di bawahnya itu rumahnya cuma disusun pakai bambu-bambu dan papan-papan yang sudah rapuh-rapuh. Itu jomplang 180 derajat Celcius itu, Bang. Jadi jomplangnya itu ya. Saya bilang sama warga di sana, Pak, saya bilang, kalau kampung panjenengan ini itu adanya di Pulau Sumatera atau adanya di Pulau Kalimantan, Sulawesi, itu wajar saya bilang. Tapi kalau itu adanya neng Sragen Tina, neng Sragen di Pulau Jawa, kok masih ada rumah yang kayak gini? Itu kan berarti kan mereka tidak tersentuh dengan yang namanya keadilan. Ya, bayangkan, Pak, sampai saya ditunjukkan masjidnya itu, ya, sampai ada saya foto itu, masjidnya itu selama 30 tahun itu, Pak, itu cuman dari bambu sama papan-papan papan-papan yang sudah ya, yang sudah lapuk-lapuk itu, kemudian cuman di atasnya disusun pakai pakai atap yang terbuat dari genteng itu. Gentengnya pun genteng sudah cukup lama itu, genteng yang girang yang sudah lama itu yang dipakai di sana. Itu udah saya tanya berapa tahun, Pak, musola jenengan kayak gini? Awet kulo muda, Pak Ustadz, ya. Sejak saya muda sampai saya punya anak 6. Masya Allah. Jadi ini yang harus kita pahami bersama. Toib Iwan Sukumula. Jadi Rasulullah menyebutkan ya, ada 5 fase. Yang pertama adalah fase kenabian, yang kedua fase khilafah. Ya, fase khilafah ini maksudnya khilafah ala nahjin nubuwah, ya, khilafah ar-rasyidah. Yang ketiga dan yang keempat Rasulullah menyebutnya dengan istilah mulkan, kerajaan. Ya. Yang pertama adalah mulkan adudan, yang kedua Rasulullah menyebutnya dengan istilah mulkan jabriyatan ya. Jadi kalau mulkan adudan itu raja-raja yang saling yang saling menggigit di antara mereka, yang saling gontok-gontokan di antara mereka. Tetapi tetap prinsip yang mereka pakai di mulkan adudan ini adalah prinsip Islam ya. Jadi mulkan adudan itu disepakati oleh para ulama berakhir sampai ke khilafahan Turki Utsmani ya. Jadi pertama setelah khilafah nubuwah berakhir langsung masuk fase kerajaan ya. Mulai Bani Umayyah berakhir digantilah Bani Abbasiyah. Abbasiyah ini ada 2 periode. Ada Abbasiyah di Mesir,
dan ada Abbasiyah di Irak ya. Dan itu panjang waktunya ya. Lebih dari 500 tahun itu ya Bani Abbasiyah ini. Setelah berakhirnya Bani Abbasiyah, masuklah periode yang terakhir, namanya adalah Bani Turki Utsmani. Yang nanti lahirlah dari Turki Utsmani ini seorang khalifah muda yang umurnya masih 18 tahun yang bernama Muhammad Al-Fatih ya, yang mewujudkan cita-cita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan janji Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, negeri mana yang pertama kali akan ditaklukkan oleh kaum muslimin? Rasulullah mengatakan Konstantinopel. Bayangkan Mbak, Konstantinopel itu ya, ditaklukkan setelah 850 tahun, sekitar tahun 1280-an ya, Masehi. Dari tahun 570 ya, sampai tahun berapa? Ya, 1200-an Masehi baru terwujud janji Rasulullah. Hanya janji Rasulullah itu pasti gitu loh. Ya. Dan waktu ketika disebutkan Konstantinopel ini akan diraih oleh kaum muslimin, sudah diusahakan tuh sejak Khulafaur Rasyidin. Enggak pernah tidak sampai ke sana. Mulailah Konstantinopel itu mulai ditaklukkan sejak zamannya siapa? Bani Umayyah. Sejak zamannya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel. Salah satunya orang yang ikut dalam penaklukan itu adalah putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah ya. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan orang yang pertama kali ikut untuk menaklukkan Konstantinopel semuanya fil jannah ya. Rasulullah mengatakan apa? Orang yang pertama ikut dalam rombongan menaklukkan Konstantinopel, mereka nanti berada di dalam jannah. Lah salah satunya yang ikut dalam itu adalah apa? Yazid bin Muawiyah. Makanya para sahabat, para ulama tidak berani mengkafirkan Yazid bin Muawiyah, apalagi sampai mengkafirkan ya. Kenapa? Karena Yazid ini meskipun dia adalah seorang yang dolim ketika dia memimpin dan berkuasa, tapi apa? Dia punya imunitas ya. Apa imunitasnya? Termasuk orang yang ikut dalam menaklukkan apa? Konstantinopel. Dan itu pun nggak berhasil. Baru berhasil nanti pada masa siapa? Muhammad Al-Fatih, yang kemudian ya, gereja terbesar waktu itu yang bernama ya, atau Hagia Sophia itu berada di masuk dalam wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin, yang dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Hagia Sophia ini dibeli oleh Muhammad Al-Fatih dan kemudian diwakafkan menjadi apa? Masjid. Jadi dari sebuah gereja besar kemudian dibeli atau ada juga yang mengatakan sebenarnya tidak dibeli, tapi memang karena itu sudah menjadi harta rampasan bagi umat Islam, ya sudah punya hak umat Islam untuk apa? Menggantikannya sebagai apa? Masjid. Setelah jadi masjid selama lebih kurang berapa ratus tahun itu ya, sampai tahun 1924, berarti sekitar 700-an tahun ya, masjid Hagia Sophia ini menjadi masjid. Kemudian runtuhlah kekhilafan Turki Utsmani dan kemudian dipimpin oleh si penjahat besar umat Islam yang bernama Mustafa Kemal ini. Maka diubah oleh dia dari masjid menjadi sebuah apa? Museum ya. Dan itu sudah berlangsung berarti kalau 1924 ya sampai 2020 ya, berarti sudah berapa tahun ya itu berarti? Berarti sudah berapa? Sudah hampir 20 sudah hampir 90 tahun ya. Ya. Sudah hampir 90 tahun itu berubah menjadi museum, dan kemarin kemudian dikembalikan lagi oleh Erdogan menjadi sebuah masjid. Lah ini bagian daripada nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib ya. Kemudian pertanyaannya adalah dari sini yang namanya mulkan, para ulama mengatakan kata Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, dan juga pernah saya tulis di dalam tesis saya ya, ketika berbicara tentang hukumah penguasa itu, kekuasaan itu, misalnya saya sebutkan di sini ya, tahdid mafhumil hukam fin nudum ad-dusturiyah al-mu'asirah ya. Jadi memahami kekuasaan itu, nama lain ya,
Jadi nama lainnya ini ada istilah lain, nama lain yang ya, dzikru al-fadatis silah bilabdil hukam ya. Jadi lafat-lafat lain di dalam Islam yang menunjukkan kepada apa? Penguasa atau kepada kekuasaan. Maka disebutkan di sini ada lafat yang bernama ya, yang pertama ada, yang kedua itu lafdul imamah, kemudian yang kedua lafdul khalifah, yang ketiga lafdul malik ya, kerajaan. Artinya di dalam Islam ya, kerajaan, sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan atau monarki itu sah di dalam Islam. Yang mana sistem monarki ini sering disebut dengan sistem dinasti ya. Kenapa disebut dengan sistem dinasti? Karena ya, orang-orang yang akan menjadi pemimpin di kerajaan tersebut ya, di pemerintahan yang bentuknya kerajaan tersebut, tidak akan mungkin keluar dari orang yang pertama sekali menjadi rajanya. Ya. Jadi kalau nanti yang misalnya kayak Bani Umayyah misalnya ya, walaupun para ulama mengatakan aslinya yang pertama kali mengenalkan sistem kerajaan monarki dalam Islam itu bukan sahabat Muawiyah, tapi adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, ya. Buktinya mana? Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib mau meninggal dunia karena ditikam oleh Al-Mal'un ya, Abdurrahman bin Muljim ya. Maka apa? Sahabat Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekuasaan dan kepemimpinan beliau kepada siapa? Putranya yang bernama sahabat Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sehingga sebahagian para ahli negara ya, yang mereka berbicara tentang masalah politik, tentang politik Islam, mengatakan bahwa orang pertama yang mengenalkan bentuk malik, bentuk kerajaan atau bentuk dinasti itu bukan Muawiyah, tapi adalah sahabat Ali. Sahabat Ali menyerahkannya kepada sahabat Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya. Yang waktu itu orang-orang Syiah yakin, akan meyakini bahwa apa? Pasti setelah sahabat Hasan, kerajaan atau kekuasaan yang ada di pundaknya sahabat Hasan akan berpindah kepada sahabat Husain. Ternyata apa? Tidak demikian peristiwanya. Justru sahabat Hasan menyerahkan kekuasaan itu kepada siapa? Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena Rasulullah sudah mengatakan bahwa apa? Kekhilafahan itu akan berakhir. Makanya sebagian ulama mengatakan sahabat Ali tidak masuk ya, atau sahabat Hasan tidak masuk dalam kategori kerajaan, meskipun sahabat Ali menyerahkan kekuasaan itu kepada apa? Putranya. Tetapi itu bukan dalam bentuk dinasti ya. Buktinya apa? Buktinya sahabat Hasan memutus dinasti itu gitu loh. Beliau tidak memberikannya kepada sahabat Husain, tapi justru menyerahkannya kepada orang yang dituduh oleh Syiah, orang yang memusuhi ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa dalam sejarah panggung Syiah keturunan sahabat Hasan tidak diberi panggung imam. Ini penting. Karena dianggap apa? Karena dianggap sahabat Hasan ini adalah pengkhianat. Makanya antum lihat, imam setelah sahabat Husain itu semuanya dari jalur sahabat Husain. Tidak ada satupun dari jalur sahabat Hasan. Makanya kalau orang-orang Syiah teriak-teriak, apalagi nanti hari Sabtu, saya mohon maaf ini pada teman-teman, hari Sabtu orang Syiah akan merayakan hari raya Aidul Ghudir. Ini jangan-jangan penyusup Syiahnya juga hadir di sini. Lagi nyari apa namanya? Lagi nyari informasi dia kan. Ah, ini lagi nyari informasi ini. Mungkin ada nggak kira-kira? Ada ya? Mungkin. Jangan-jangan duduknya paling ngarep ya. Sengendi. Jadi yang jelas besok hari Sabtu tanggal 18 Zulhijjah orang-orang Syiah akan merayakan hari raya
Qadirhum, yang mereka mengatakan ini adalah hari permulaan melawan kedoliman, padahal mereka sendiri dolim. Kenapa? Karena tidak memberi jatah imam dari keluarganya siapa, dari keturunannya siapa, sahabat Hasan ya. Ini coba orang-orang Syiah itu bertanya dalam hati mereka ya, kenapa Hasan tidak, keturunan sahabat Hasan itu tidak ada satupun yang dideklarasikan oleh Syiah sebagai imam. Pertanyaannya besar itu. Kenapa semua imam setelah sahabat Husain itu justru dari keturunan sahabat Husain? Apakah sahabat Hasan nggak punya anak? Punya. Bahkan para ulama mengatakan Imam Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi rahimahullah ta'ala ya, rahimahullah ta'ala belum ya, jadi Al-Imam Al-Mahdi yang akan lahir itu kata para ulama dari sisi bapaknya itu dari sahabat Hasan, sedangkan dari sisi ibunya itu dari keturunan sahabat Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi sebenarnya dari sahabat Hasan ada keturunan, tapi memang Syiah itu dolim. Jadi orang Syiah itu dolim. Kenapa? Tidak memberikan hak kepada sahabat Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Taib ikhwan sekumullah. Jadi dinasti ini sah dalam Islam karena Rasulullah menyebutnya dengan kalimat apa? Mulkan ya, dan itu sudah terjadi dalam Islam ya. Bani Umayyah bentuknya adalah dinasti. Bani Abbasiyah bentuknya adalah apa? Dinasti ya. Bani Turki Utsmani juga bentuknya adalah apa? Dinasti. Lah pertanyaannya, kalau itu dinasti diperbolehkan, apakah kemudian semua orang bisa jadi raja atau bisa jadi pemimpin dalam dinasti itu? Dalam Islam tetap kata Imam Al-Mawardi, dia harus memiliki apa? Syarat, ya, memenuhi apa? Syarat. Jadi ini penting ya, syaratnya harus kita penuhi nih. Loh mana bu? Kok nggak keluar nih? Nggak muncul. Kurang ya, coba ya. Jadi kata Imam Al-Mawardi ya, nggak apa-apa dinasti politik itu. Jadi kalau ada bapaknya, jadi walaupun nanti apakah bapaknya harus mati dulu kan gitu kan ya. Kalau bapaknya belum mati piye coba. Ya. Jadi dalam Islam meskipun ya dinasti politik itu sah ya, tapi apa? Harus memenuhi apa? Syarat. Nah, ini penting ini ya. Jadi kita tidak jangan langsung bangga, wah berarti dinasti politik sah, langsung sujud syukur, enggak ya. Memang boleh ente sujud syukur, tapi apa? Calonnya ya, calon yang akan menjadi pemimpin dalam dinasti politik itu, kata Imam Al-Mawardi apa? Tetap wajib memenuhi apa? Standar yang sudah ada di dalam Islam. Kan penting dia. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-adalah. Apa adalah ini? Ya. Yang pertama syaratnya harus adil. Apa adil itu? Fal muradu biha ayyakuna sahibu istiqamatin, ayyakuna sahiba istiqamatin fis-sirah wa ayyakuna mutajannibal af'al wal ahwal al mujibah lil fisqi wal fujur. Jadi adil di sini adalah apa? Jejak sejarah hidup dia, jejak sejarah perjalanan hidupnya adalah orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan dia ke dalam kefasikan dan kemaksiatan. Orang demen daging babi, nah gitu ya. Ini kalau bangga ya, ternyata daging babi enak ya. Kira-kira fasik atau tidak fasik ya? Fasik kayak ini ya. Seharusnya kan kalau orang ya pernah seorang muslim loh ya, sejelek apapun dia, seburuk apapun dia ya, kalau dia tahu bahwa daging babi itu hukumnya adalah haram ya, kalau dia pernah mengkonsumsinya, maka apa? Dia akan beristighfar kepada Allah dan dia akan tutupi, kan gitu kan? Tahu ya, tutupi ya. Artinya dia simpen, dia sembunyikan, karena itu sebuah apa? Sebuah kemaksiatan, jelas ini sebuah kefasikan. Tapi kok malah ternyata
daging babi ku enak. Nah ini penting, berarti ini adil atau tidak adil? Belum lagi apakah dia termasuk orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah ataukah tidak. Yang kedua, syaratnya apa? Al-ilmu al-muaddi ilal ijtihad fin nawazil wal ahkam, ya. Kalau tadi syaratnya pertama sudah pasti muslim gitu kan ya. Yang kedua, dia harus memiliki apa? Ilmu. Yang dengan ilmu itu dia bisa memimpin negaranya, dia bisa membawa kekuasaannya kepada menuju keadilan. Kenapa? Dengan ilmu yang dia miliki, ilmu syar'i dan ilmu kenegaraan yang dia miliki, ilmu politik, dia mampu memberikan solusi-solusi dalam kasus-kasus terbaru, ya nawazil ya, kasus-kasus kontemporer yang pasti akan terjadi di negaranya. Tapi kalau nggak punya ilmu, mung isone pelongo. Jadi kalau antum di kampung antum itu calon RT-nya pelongo, jangan antum pilih ya. Pilih yang punya apa? Ilmu. Walaupun yang punya ilmu ini nggak punya duit gitu loh ya. Tapi kita ini lebih seneng duit, ora popo pelongo sing penting apa? Duit ya. Ini keliru nih ya. Akhirnya rakyatnya ikut pelongo juga kan ya. Yang ketiga, salamatul hawas minas sam'i wal basar wal lisan, ya. Pendengarannya, penglihatannya, ucapan lisannya ini harus selamat, harus sehat ya. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu kinerja dia. Jadi kalau calonnya ini ya budek ya, tuli, ya. Nanti rakyatnya mau lapor, "Pak, lapor. Ada apa?" "Saya lapor." "Apa?" "Kenyang." "Alhamdulillah." Ya, susah jadinya kan. Orang lapor-lapor dia malah dengernya apa? Ya. Wal basor ya, lisan ya. Yang ketiga apa? Salamatul a'dha ya. Kemudian apa? Anggota tubuhnya yang lain seperti apa? Tangan, kakinya harus apa? Harus sehat. Supaya apa? Agar dia bisa menjalankan tugas negara dengan apa? Dengan baik. Kemudian apa lagi? Yang keempat, yang kelima ya, ar-ra'yu al-mufdi ila siyasatir ra'iyah wa tadbiril masalih. Dia punya pemikiran yang jos ya. Dia memiliki memiliki kapabilitas. Jadi dia punya kemampuan yang dengan kemampuan berpikirnya yang baik ini ya, dia bisa membawa politik negara yang ada di dalamnya ini di dalam apa? Mengatur negaranya. Jadi kalau orangnya nggak punya ra'yu, nggak punya pemikiran, nggak punya visi misi yang jos, ya. Apalagi kalau visi misinya ngapusi, ya. Apa visi misi Anda kalau nanti diangkat menjadi RT? Ya. Akan saya jadikan ekonomi, ya. Perekonomian di RT saya ini meroket. Ya. Di bulan pertama dikit, bulan kedua dikit, tiga, keempat, kelima, setelah itu apa? Gagal. Ke bawah lagi jadinya. Jadi kalau nggak punya visi misi, bingung ya. Ketika pemilihan RT ditanya, apa visi misi Anda? Saya nggak tahu. Jangan tanya saya. Oh bingung loh kan? Terus piye coba? Nah, terus negara ini mau Anda bawa kemana? Ya jangan tanya saya. Saya nggak tahu loh. Terus piye ya? Nah kalau kayak gini jangan antum pilih gitu loh ya. Paham ya? Karena apa? Kita harus punya pemimpin yang memiliki apa? Visi misi yang jelas ke depan itu ya. Indonesia tuh mau dibawa kemana? Tahun 2050 tuh mau jadi apa negaranya kan gitu. Ini misi pendidikan aja nggak jelas ya. Sekarang lagi rame di dunia pendidikan ini ya. Pinginnya pendidikan online mau dijadikan sebagai pendidikan yang ya, paten ya, tapi pulsanya nggak mengisikan. Terus piye juga ya. Nah, jadi kita harus paham itu ya. Ya, yang keenam, asy-syaja'ah, punya keberanian. Itu penting, Pak, ya. Tapi kalau pemimpinnya penakut,
takut pemimpinnya, nggak punya keberanian, baru di apa ini ya, baru di telepon sama Donald Trump sudah gemetar misalnya, wah ya ini gagal ini ya. Jadi kita nggak harusnya berani depan Donald Trump, itu harus tegas gitu loh. Lihat tuh presiden-presiden sebelum kita, Soekarno, Soeharto, walaupun Soeharto itu wong deso, wong Wonogiri, ketemu presiden Amerika pada masanya santai, mau apa ente negara Amerika, tak kencingi oleh rakyatku, banjir. Harusnya gitu pemimpin ini. Ini jangan depan Amerika. Terus piye coba? Berarti kan takut ini kan. Kita harus berani melawan melawan kapitalisme. Kita harus melawan itu. Ini melawan Cina yang mau masukkan buruhnya ke Indonesia aja. Gak berani kok. Terus piye coba ya? Nangkap Joko Chandra aja bingung kok ya. Saiki Harun Masiku mbuneng di saiki. Bayangkan tuh. Nangkap teroris hari ini ngebom, besok ketangkap ya. Jangankan besok ya. Hari ini ngebom, malamnya sudah kecekel ya. Nangkap perampok negara Harun Masiku. Jadi sampai di Twitter itu ada orang yang menghitung ya. Kalau saya sekarang sudah 200 berapa puluh hari itu ya. Si Harun Masiku nggak jelas riwayatnya ya. Yang keenam, yang ketujuh apa? An-nasab. Ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Nasabnya harus dari Quraisy ya. Jadi ini nanti kalau ini kaitannya dengan apa? Dengan al-khilafah. Jadi alhamdulillah, maka oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, meskipun dinasti politik itu sah dalam Islam, tetapi calonnya harus sesuai dengan kriteria daripada apa? Islam. Karena kalau tidak, ya tunggulah daripada kehancuran dari sebuah negara tersebut. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita yang hadir di sini ketika memilih pemimpin itu tentunya tidak hanya berdasarkan kepada nafsu saja ya, nafsu politik ya, apalagi sudah dapat uang dan sebagainya, apalagi dijanjikan jabatan, dijanjikan macam-macam. Jelas karena kita ini menginginkan terjadinya apa? Kemakmuran bagi seluruh rakyat, bukan bagi sekelompok rakyat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.